الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin dan kita membahas fikih muamalah harta. Ini yang terakhir sebelum kita bahas tentang masalah fikih warisan. Ini akad yang terakhir, yaitu akad musyarakah mudharabah. Musyarakah itu kerjasama, mudharabah itu bagi hasil. Jadi musyarakah kerjasama, mudharabah bagi hasil. Ini pembahasan terakhir dalam fikih muamalah harta. Baru nanti kita belajar tentang fikih warisan. Jadi kita mulai ya. Yang pertama, wajib kita yakini bahwa Al-Quran itu sumber ilmu ekonomi. Karena Allah yang menjelaskan dalam surah An-Nahl 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Artinya, dalam kita menerapkan praktek ekonomi, kita tidak butuh meniru-niru barat, kita tidak butuh meniru-niru orang-orang kafir. Tapi Al-Quran dan hadis Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana praktek ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Maka kita wajib yakini Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sudah cukup bagi kita sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan ekonomi kita. Ya. Nah, kita mulai dari ta'rif. Apa itu definisi akad mudharabah? Akad mudharabah bisa dilakukan dua orang atau lebih. Karena definisinya akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka berdua dalam persentase yang disepakati antara keduanya. Jadi akad mudharabah itu adanya dua pihak. Yang satu investor yang punya modal, yang satu pengelola usaha. Dan keduanya ini ketika menjalin kerjasama usaha, mereka nanti bagi hasil keuntungannya atau bagi hasil dari usahanya itu berdasarkan keuntungan, Pak, bukan berdasarkan modal. Ini kaidah, Pak, ya. Di dalam akad mudharabah bagi hasil usaha itu berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal. Karena mungkin banyak tawaran-tawaran investasi, tapi mereka meyakini bahwasannya investasi itu dibagi hasil keuntungannya berdasarkan modal. Kalau dibaginya berdasarkan modal, ini bukan akad mudharabah, tapi sama saja dia menjanjikan usahanya selalu untung. Dan ini nggak mungkin. Yang namanya usaha pasti kadang untung, kadang rugi.
Makanya dalam mudharabah bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal. Karena investasi bodong kan biasanya kayak gini, Pak. Dia itu nawarin apa? Pokoknya kamu invest ke saya 5 juta. Nanti setiap bulan saya kasih keuntungan 1 juta. Kalau keuntungannya flat, Pak, nggak berubah, itu bukan mudharabah namanya. Ya, tapi yang namanya mudharabah itu berdasarkan keuntungan, maka hasilnya bukan flat, Pak, tapi pasti berubah. Karena yang namanya usaha, dia naik turun, kadang rugi dan juga kadang untung. Keuntungannya pun kan bervariasi, ya. Nggak mungkin keuntungannya itu sama, ya, tapi pasti bervariatif. Itulah kenapa bagi hasilnya berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal. Kemudian, Pak, apa hikmahnya, Pak? Allah syariatkan mudharabah ini. Mudharabah ini solusi, Pak, bisnis bagi skala kecil maupun skala besar. Ini sebetulnya bisa untuk menghapuskan riba-riba yang ada di Indonesia. Solusinya diantaranya kita melakukan mudharabah ini. Yang pertama, ada orang mungkin dia punya skill, Pak. Apakah dia pintar buat makanan, pintar produksi sesuatu, tapi dia nggak punya modal. Maka itu butuh ada pemodal saja, maka itu bisa dijalankan usaha. Ya. Yang kedua, sebaliknya, Pak, ada orang punya modal tapi uangnya ditabung aja di bank. Kalau uangnya ditabung beranak nggak, Pak? Beranak kalau pakai bunga, tapi kan haram. Ya. Lebih baik cari yang halal. Dengan cara apa? Uangnya dikasih ke orang untuk modal usaha. Nanti bagi hasil, Pak, keuntungannya. Oh, lebih halal, lebih berkah, ya, dibanding disimpan saja menganggur di bank, ya. Yang ketiga, orang yang nggak punya kedua hal di atas, nggak punya skill, kemampuan, dan nggak punya modal, tapi dia bisa diajak bekerja dan bekerja sama. Maka mudharabah ini membuka lapangan kerja, Pak. Membuka kesempatan orang untuk berusaha. Dan ini solusinya, Pak, untuk kita bisa melawan riba-riba yang merajalela di negeri kita ini dengan memperbanyak melakukan akad mudharabah. Bapak mungkin kalau disuruh usaha nggak punya keahlian, tapi Bapak tabungannya banyak, bisa dijadikan modal. Orang yang dipercaya, oh kayaknya dia punya keahlian di bidang ini nih, ya, maka jalankan usaha bersamanya, nanti tinggal dibagi hasil usahanya. Oh, itu kan berkah, Pak. Sudah ngasih pekerjaan untuk orang lain, bantu orang lain yang susah, ya. Kemudian kita jadikan dia bisa memiliki pekerjaan, maka itu lebih baik, Pak, daripada uangnya disimpan di bank aja. Ya, lebih baik dibantu orang untuk modal dia usaha, ya. Dalil disyariatkannya akad mudharabah, firman Allah Ta'ala, Pak. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dengan jalan bisnis yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Kata para ulama, tidak diragukan lagi mudharabah salah satu bentuk perniagaan yang didasari asas suka sama suka. Dengan demikian, akad mudharabah tercakup dalam keumuman ayat ini.
Ini dalil pertama, Pak. Dalil kedua, firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 198. Allah berfirman, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Bukanlah suatu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Muncul kan? Hah? Hah? Oh, warnanya gelap ya? Ya, nggak kebaca dong. Enggak, memang ininya ya. Anda pilih yang coklat ya. Harusnya putih ya. Oh iya. Antum catat suratnya aja berarti. Surah Al-Baqarah ayat 198. Bukanlah satu dosa atasmu mencari karunia dari Rabbmu. Kata Imam Al-Mawardi, ulama besarnya mazhab Syafi'i, di antara dalil dihalalkannya mudharabah adalah firman Allah Ta'ala ini, bukanlah satu dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhanmu dan tidak diragukan lagi. Akad mudharabah adalah salah satu upaya untuk mencari karunia dari Allah dan mencari keuntungan. Ya, ini dalil Al-Quran, Pak. Selanjutnya dalil hadis Rasulullah. Ya, kelihatan kalau hitam ya. Dalilnya dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah. Hakim bin Hizam, dulu beliau menyerahkan hartanya. Jadi Hakim bin Hizam ini salah satu sahabat yang kaya, Pak. Dia punya uang banyak, harta banyak. Akhirnya apa? Hartanya tersebut diusahakan sampai waktu tertentu. Tapi beliau ngasih syarat kepada orang yang akan mengelola harta beliau. Apa syaratnya? Jangan melewati dasar wadi, yaitu sungai yang kering. Jangan membeli usahanya, yaitu unitnya hewan ternak. Yang ketiga, jangan dibawa di atas lautan. Jadi Hakim bin Hizam mau kerjasama nih sama orang, saya kasih modal kamu untuk usaha, tapi 3 syarat ini. Jangan melewati sungai. Maksudnya jualannya jangan sampai apa? Melewati sungai. Ya. Yang kedua, ya, jangan usahanya berupa hewan. Ya. Jadi usahanya selain dari hewan-hewan saja. Yang ketiga, nggak boleh dibawa ke atas laut juga. Maka ternyata setuju ya orang yang diajak usaha ini. Tapi kata Hakim bin Hizam, apabila kamu melakukan satu dari 3 hal tersebut, maka pengusaha tersebut menjamin harta tersebut. Jadi boleh, Pak, Bapak sebagai investor itu memberi syarat kepada orang yang mau Bapak ajak kerjasama. Ini saya kasih modal usaha ya, tapi Bapak boleh kasih syarat misalnya, usahanya nggak boleh kepada bisnis yang diharamkan Allah. Sudah jelas itu, Pak, ya. Kemudian yang kedua, cara usahanya harus betul-betul telaten, ya. Maka boleh diberikan syarat-syarat seperti ini dalam akad mudharabah, ya. Ini dalil, Pak, disyariatkannya akad mudharabah. Rukun mudharabah, Pak, ini yang penting, Pak. Sebagaimana sholat, kalau rukunnya tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Maka mudharabah juga ada rukunnya, Pak. 5 ini. Ini kelihatan, Pak, ya, putih kan warnanya. Yang pertama, sahibul mal, adanya pemilik modal atau investor. Yang kedua, al-mudarib, adanya pengelola usaha tersebut. Jadi ada investor, ada yang mengelola. Ini rukun yang pertama. Yang kedua,
Siwatul aqdi, ucapan ijab dan qabul. Ijabnya dari siapa, Pak? Dari pihak investor. Dia katakan, saya serahkan ini modal untuk kamu usahakan, misalnya kamu jualan bakso. Kata pihak pengelolanya, saya terima invest ini. Hanya yang lebih bagus, Pak, dituliskan. Apalagi kita ada di zaman yang penuh fitnah ini, ya, hutang aja nggak ditulisin, nggak dibayar-bayar, Pak. Apalagi ini bagi hasil usaha, maka dituliskan, ya, di situ saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama fulan, ya, alamat di sini, nomor HP, saya telah serahkan modal sebesar sekian, misalnya, kepada fulan untuk dijadikan sebagai usaha dalam unit apa, dan nanti di akhir tutup buku dibagi hasil antara saya dan fulan tersebut. Jadi dituliskan, Pak, jelas, ya. Ini yang namanya ijab dan qabul. Yang ketiga, ra'sul mal, adanya modal. Nggak mungkin mudharabah ini jalan kalau nggak ada modal, ya. Yang keempat, al-amal, adanya pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengelolanya, ya. Jangan modal aja ternyata uangnya dibawa kabur, maka nggak sah akad mudharabahnya. Yang kelima, ar-ribah, adanya yang namanya keuntungan, ya. Masing-masing rukun ini, Pak, dijabarkan lagi menjadi syarat-syarat. Yang pertama, syaratnya jadi investor dan pengelola. Investor dan pengelola, Pak, pengusaha di sini maksudnya pengelola, ya, adalah orang-orang yang diperbolehkan dalam syariat untuk menggunakan harta, bukan orang yang dilarang dalam menggunakan harta. Sering kita bahas dalam fikih muamalah. Siapa orang yang nggak boleh menggunakan harta? Orang gila, anak kecil yang belum balik, orang yang dihajar, ya, yang dicekal oleh negara, maka dia nggak boleh jadi investor maupun jadi pengelola. Ini syaratnya jadi investor dan pengelola. Selanjutnya, syarat dalam akad ijab dan qabul. Yang pertama, adanya kesepakatan jenis usahanya, Pak. Jadi jenis usahanya apa ini? Apakah jualan bakso? Apakah jualan hewan ternak? Apakah jualan makanan? Ada unit usaha yang disepakati, Pak. Yang kedua, adanya keridhaan dari kedua belah pihak, maka nggak boleh dipaksa, ya. Pak Waluyo nggak boleh maksa, sini saya kasih modal, saya kasih modal, ya, saya akan jalankan usaha, nggak boleh, ya. Yang ketiga, Pak, diucapkan atau ditulis dengan lafaz yang jelas dan bisa mewakili keinginan investor maupun keinginan pengusaha atau pengelola. Tadi, Pak, ya, ditulis dengan lafaz yang jelas. Yang keempat, karena akad ini adalah akad kepercayaan, Pak, maka sebaiknya akad ini selain ditulis didatangkan saksi. Ada saksi yang menyaksikan akad tersebut. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang melalaikan amanat yang telah dipercayakan kepadanya. 4 ini, Pak, ya, ada kesepakatan jenis usaha, dua-duanya harus ridho. Yang ketiga, dituliskan. Yang keempat, datangkan saksi yang menyaksikan akad tersebut. Yang ketiga, syaratnya modal, Pak. Modal harus berupa uang. Ini ulama sepakat, Pak, kalau modalnya uang. Yang ulama beda pendapat kalau modalnya berupa barang. Jadi misalnya Pak Waluyo sepakat sama Pak Tatang mau usaha bikin apa tuh? Toko material bangunan. Wow.
Toko material bangunan. Toko material bangunan, tapi kata Pak Tatang, saya kasih modalnya bukan uang, tapi langsung aja ini 100 sak semen misalnya, atau 1000 ya, 1000 sak semen ya. Kemudian saya kirim juga 100.000 batu bata. Jadi modalnya bukan berupa uang, tapi berupa barang. Ulama beda pendapat, Pak. Apakah boleh kalau akad mudharabah ini modalnya berupa barang? Namun pendapat lebih kuat boleh, Pak. Tapi barang-barang yang jadi modal itu tetap dinilaikan sebagai uang. Berapa harganya, Pak? 1000 sak semen. Satu semen berapa? Hah? 70.000 kali 1000 berapa? Hah? 70 juta berarti di uang kan? Berarti nilai modalnya 70 juta ya. 100.000 bata berapa, Pak? Iya, bata satu ya 500. Alhamdulillah ya, intinya, Pak, kalau modalnya barang tetap dinilaikan dengan uang ya, supaya nanti jelas berapa modal yang sudah dia berikan ya. Para ulama berijma, Pak, bersepakat maksudnya, bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang, tapi mereka berselisih pendapat tentang kebolehan menggunakan barang-barang yang dinilai dengan uang. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Jadi boleh, Pak ya, modalnya berupa uang atau juga berupa barang ya. Kemudian yang kedua, Pak, syarat modal itu harus nyata dan bukan hutang. Jadi nggak boleh ada seorang investor mengatakan, saya investasi kepada kamu 10 juta, tapi itu hutang dulu sama kamu, nanti saya bayar. Maka nggak sah ini akan mudharabahnya ya, karena ini sama aja dia ngutang ya. Maka modal yang seperti ini nggak diperbolehkan, karena modal itu harus real, nyata, diberikan langsung kepada pihak pengelola ya. Adapun pokoknya saya invest ya 10 juta tapi ngutang dulu, nah itu nggak dianggap sebagai modal ya. Yang ketiga, harus diketahui nilai harta tersebut. Nah ini tadi, Pak, kalau ternyata modalnya berupa barang, ada orang investasi 100 juta, yang lain berinvestasi 1000 sak semen, yang lain berinvestasi batu bata 100.000 bata, maka semuanya tetap, Pak, dinominalkan dulu dengan uang. 1000 sak semen misalnya 80 juta, dan 100.000 bata kalau diuangin 70 juta, sehingga diketahui nanti, Pak, perbandingan masing-masing modal yang dikeluarkan oleh investor, supaya nanti bisa disepakati. Karena disepakati, Pak, persentase keuntungan itu di awal akad disepakatinya ya. Jadi pemodal sudah berikan nih, maka nanti dibagi, apalagi kalau investornya ada 3 kan ya. Misalnya pengelola dapat 40% ya, kemudian investornya 60% dibagi 3 tuh ya, 20%. Makanya harus dinilaikan dulu dengan uang supaya tahu nanti berapa pembagian persentase dari keuntungannya nanti ya. Maka harus diketahui, Pak, nilai harta yang dijadikan sebagai modal. Yang keempat, modal tersebut harus diserahkan kepada pengusaha atau pengelola, sehingga modal tersebut bisa diusahakan dan modal tersebut nggak boleh ditahan oleh investor ya. Lanjut, Pak, syarat jenis usaha sekarang. Tidak ada pembatasan jenis usaha, Pak, dalam akad mudharabah.
Mudharabah bisa melalui perdagangan, eksploitasi hasil bumi, properti, jasa, dan yang lainnya. Yang penting usaha tersebut usaha yang halal menurut syariat Islam. Jadi boleh Pak, kerjasamanya apa saja. Apakah itu dalam perdagangan, jual beli, atau dalam jasa dan properti. Kemudian syarat keuntungan Pak. Nah, ini harus digaris bawah ini Pak, karena banyak yang nggak paham. Yang pertama, harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan untuk pinjaman. Karena kalau pinjaman nggak boleh dibayar lebih Pak, apalagi disepakati di awal akad. Kalau pinjaman disepakati di awal akad harus dibayar lebih, maka jatuh dalam riba. Makanya itu akadnya investasi, bukan akadnya pinjaman. Ya. Yang kedua, harus dipersentasekan Pak, keuntungan untuk investor dan pengelola pada awal akad. Ya. Berapa nih yang disepakati? Pengelola 60% misalnya, adapun investor 40%. Atau mau dibagi 50% nggak masalah Pak, nggak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah, sesuai kesepakatan saja antara pihak pengelola dengan pihak investor tersebut. Ya. Yang ketiga, bagi hasil dibagikan berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal. Makanya tadi Pak, yang namanya bagi hasil keuntungan itu pasti tidak flat Pak, pasti berubah. Kalau itu flat sama aja itu bukan mudharabah, nggak ada bedanya sama riba kan gitu Pak, dia flat dia nilainya. Ya, saya nih ngasih pinjam kamu ya senilai sekian, berarti kamu harus kasih ke saya kelebihan setiap bulannya. Nah, itu namanya riba Pak, kalau itu didasarkan kepada modal. Ya. Nah, kapan pembagian keuntungan dianggap benar Pak? Keuntungan yang didapatkan apabila seluruh modal investor telah kembali 100%. Jika modal investor belum kembali seluruhnya, maka pengusaha, pengelola tidak berhak mendapatkan apa-apa. Paham nggak Pak? Ya, saya misalnya invest ke Pak Waluyo, suruh jualan buah lah, ya, jualan buah pisang, ya. Saya kasih modal 50 juta, maka Pak Waluyo jualan, ya. Sampai ternyata 50 juta itu kan ada yang mungkin dibelikan perlengkapan gitu ya. Ada yang memang dia dibelikan untuk stok buah-buahannya. Yang dimaksud modal ini harus dikembalikan 100% Pak, bukan berkaitan dengan perlengkapan barangnya. Tapi yang harus dikembalikan modal yang dibelikan untuk stok barangnya tadi. Jadi nggak harus 50 juta Pak. Misalnya untuk sewa, misalnya dia pakai toko gitu ya, untuk sewa toko 20 juta, untuk perlengkapan 10 juta, berarti untuk beli buah-buahannya 20 juta. Maka yang dimaksud modal yang kembali itu yang 20 juta tadi Pak, yang dijadikan sebagai stok buahnya. Kalau sudah itu dikembalikan 20 juta kepada investor, ternyata ada kelebihan keuntungan, baru boleh dibagi hasil. Tapi selama 20 juta itu belum bisa dikembalikan, ya nggak bisa bagi hasil Pak, karena itu dianggap sebagai modal dari investor. Paham nggak Pak? Paham ya? Nah, ini yang dimaksud keuntungan didapatkan apabila seluruh modal investor telah kembali 100%. Jika modal investor belum kembali seluruhnya, maka pengusaha tidak berhak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, mudharabah ini memiliki resiko menanggung kerugian untuk kedua belah pihak.
Untuk investor dia kehilangan hartanya, dan untuk pengelola dia tidak dapatkan apa-apa dari jerih payahnya. Itu kalau ternyata usahanya rugi, Pak. Inilah akad mudharabah, Pak. Kalau untung dibagi sama, kalau rugi juga dibagi sama. Hanya saja beda mungkin kerugiannya. Kalau investor ruginya berupa uang yang sudah dia investasikan, tapi kalau pengelola dia ruginya apa, Pak? Waktu, tenaga, ya sama, dia juga rugi gitu ketika ternyata dia nggak dapat keuntungan apa-apa. Maka ini yang namanya usaha, Pak, ya. Usaha itu pasti ada resiko rugi, ya. Kemudian sebagai contoh, Pak, di akhir pembagian hasil, pengusaha hanya bisa menghasilkan 80% modal. Maka 80% tersebut harus diserahkan seluruhnya kepada investor. Karena dia belum bisa balikin 100%-nya. Ya. Maka pengusaha nggak dapetin apa-apa, sama pihak pemodal juga dia nggak bisa kembali secara utuh modalnya. Maka di sini dua-duanya resiko, Pak, baik pengelola maupun juga investor. Ya. Ini kalau akad mudharabah, Pak, sama-sama harus betul-betul memahami kalau untung dibagi bersama, kalau rugi juga dibagi bersama. Jangan investor mengatakan, pokoknya kalau kamu rugi, tetap modal saya harus balik. Ini namanya bukan mudharabah, Pak, ya. Karena yang namanya investor itu sudah menginvestasikan, dia nggak boleh nuntut modalnya kembali lagi kalau ternyata memang hasilnya rugi. Kalau itu di luar kelalaian dari pihak pengelola, kecuali memang pengelolanya yang dia nggak serius mengelola usahanya, ya. Disuruh jualan bakso ternyata bukanya baru jam 5 sore, ya. Maka itu lalai, baru boleh investor menuntut ganti rugi. Tapi kalau di luar kelalaian dari pihak yang mengelola, maka sudah tadi investor rugi secara harta, adapun pengusaha atau pengelola rugi waktu dan juga tenaga. Ya. Kemudian, Pak, apakah boleh pengusaha, pengelola maksudnya ya, mengambil jatah per bulan dari usahanya? Apabila hal tersebut masuk dalam perhitungan biaya operasional, Pak, maka hal tersebut diperbolehkan. Contoh, untuk makan siang dia, untuk transportasi usaha, uang pulsa telepon untuk komunikasi usaha, maka nggak apa-apa, Pak, itu diambil dari uang yang bisa untuk operasional tadi, masuknya biaya operasional, ya. Tetapi jika dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebelum modal kembali dan belum mendapatkan keuntungan, maka usaha tersebut beresiko rugi. Jadi selama usahanya masih jalan, Pak, pengelola nggak boleh ngambil keuntungan. Yang dia boleh ambil hanya untuk biaya operasional saja. Jadi selama usahanya masih jalan nih, Pak, ya, maka nggak boleh dia ambil keuntungan dibawa pulang gitu, ya. Dia harus kumpulkan dulu uangnya untuk mengembalikan modalnya investor. Baru kalau ada kelebihan, baru nanti dibagi keuntungannya. Karena tadi, Pak, kalau keuntungan sudah diambil di awal, nanti malah rugi, ya. Karena belum ketahuan kan untung tidaknya, ya. Kemudian bagaimana solusinya kalau ternyata pengusaha, pengelola itu nggak punya pekerjaan sampingan, Pak, selain usaha tersebut saja, ya. Maka bagaimana dia bisa dapat uang bulanan untuk hidupnya? Kalau misalnya mereka sepakat akad kerjasamanya 1 tahun, ya, maka berarti selama 1 tahun itu, Pak, nggak ada bagi hasil dulu kan, ya, sampai nanti tutup bukunya di tahun berikutnya, ya. Lah gimana ini kalau pengelolanya dia nggak punya pekerjaan sampingan, dari mana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya? Nah,
Di sini dikasih solusi, Pak. Apabila pengusaha berhutang kepada simpanan usaha tersebut, maka itu diperbolehkan, Pak. Jadi dia izin dulu sama investor, ya. Ini saya tiap bulan saya ambil 3 juta lah buat saya memenuhi kehidupan dengan keluarga saya, ya. Misalkan itu disetujui, maka boleh, Pak. Tapi itu jadinya hutang dan harus dibayarkan dari hasil keuntungan nanti. Misal nih, Pak, setelah 1 tahun, ya, ternyata pengusaha ini punya utang sama investor 10 juta, misalkan ini, Pak, ya. Dan ternyata setelah 1 tahun, usaha mereka dapat untung. Dan orang yang mengelola ini dapat untungnya 15 juta. Maka tinggal 10 jutanya dibayarkan hutang kepada investor dan 5 jutanya berhak didapatkan oleh pengusaha ini. Jadi begitu, Pak, ya. Yang namanya keuntungan baru dibagi setelah modalnya investor dikembalikan. Tapi modal tadi, Pak, ya, yang memang dibelikan stok-stok berupa barang tadi. Adapun modal berupa apa? Perlengkapan, sarana, yaitu enggak, ya, karena itu jadinya ya terus akan jadi modal, kan gitu, ya. Nah ini, Pak, berkaitan dengan akad mudharabah. Untuk materi yang cukupkan, Pak, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, Pak, yang punya pertanyaan. Naam. Jadi, Pak, kalau misalnya kita ada hasil awalnya sih modal uang, tapi dibelikan aset. Aset bisa berupa itu yang tinggal. Selama 2 tahun ini ya memang jalan gitu, Pak, jalan. Yang setelah 2 tahun berhenti, tapi ya bisa jadi ada masalah apa? Nah, itu aset itu jadi pemilik investor apa dibagi 2 tuh? Yang namanya modal dibelikan aset, maka berarti milik investor. Milik investor. Setelah selesai itu nggak ada kontrak tahunan gitu, nggak, tapi berhenti karena sesuatu hal. Baik. Itu jadi milik investor. Iya. Kan modal itu ya milik investor. Sama misalnya tadi anak invest ke Pak Walio, jualan bakso, dibeliin lah itu misalnya bangku, meja, ya kan, piring, segalanya lah buat jualan itu. Nanti ternyata kalau usahanya berhenti sudah, itu meja piringnya milik siapa? Ya milik investor, karena modalnya dari dia, gitu. Ya, maka investor yang berhak mengambil lagi modal yang telah dia berikan, yang berupa aset tersebut. Wallahu ta'ala. Iya, bisa kan kalau aset gitu. Nah, silakan. Kalau misalkan saya bisnis lah, jadi misalkan otak ngasih modal ke Pak Walio 100 juta gitu. Katanya Pak Walio malah kemarin bisnisnya ke orang lain, saya dari mana? Bla 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 lah gitu. Itu yang mau saya tanyakan pertama adalah bagaimana hukum dari bisnis tersebut, apakah halal atau haram. Dan itu tanpa pengetahuan dari pemberi modal. Pemberi modal. Kalau terjadi seperti itu. Nah, itu hukum asalnya nggak boleh, haram, kecuali memang pihak investor mengetahuinya. Yang kedua, kalau ternyata rugi tadi sudah diserahkan lagi ke tatang bisnisnya, maka Pak Walio wajib mengganti kerugian tersebut. Karena kenapa? Karena yang disuruh mengelola kan dia, tapi dia malah subkonin lagi gitu ya ke yang lain. Ya. Nah, harusnya dia yang diperintahkan mengelola, tapi dia malah kasih lagi kepada orang. Maka itu jadi jaminannya Pak Walu ya, kalau rugi dia wajib ganti. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan. Mungkin kan Bapak tadi ya yang ini
Iya. Dua itu makan sekian gitu ya. Dalam 1 tahun saking lakunya toko itu udah bisa kembaliin kota. Udah bisa kembaliin. Nah, di tahun berikutnya apakah masih berlaku dikembali 100% ya kalau modal dan keuntungan ke investor tersebut. Nah, di tahun berikutnya itu sebetulnya secara hak asalnya kan dia bisa bisnis karena betul di sana di toko tersebut yang paling gampang konsumen gitu. Sehingga dia bisa modal lebih banyak atas keuntungan sebelumnya dibeli konsumen dan jual lagi. Nah, itu secara hukumnya ada masyarakat yang hak investor itu kota. Padahal dalam investor saya ini saya kembaliin satu sak semen kamu atau 1 juta uang kamu dan ini keuntungannya. Nah, di tahun berikutnya itu sebetulnya masih berhak atau udah putus itu kota. Kalau memang tadi modalnya berarti berupa aset gitu ya, berupa barang tadi. Kalau modalnya sudah dikembalikan semuanya, maka berarti dia nggak berhak lagi nerima keuntungan, gitu. Ya, makanya yang dimaksud di sini Pak, modal itu dikembalikan 100% kalau modalnya itu berupa uang yang dijadikan stok. Adapun kalau modalnya berupa aset, ya dia nggak mengembalikan asetnya 100%. Kalau asetnya dikembalikan 100%, berarti dia nggak punya modal lagi di situ, dan dia nggak berhak dapat bagi hasil karena dia sudah nggak punya modal lagi di tempat tersebut. Makanya yang dimaksud dikembalikan 100% tadi, kalau modalnya uang dan uangnya itu tadi dipergunakan untuk stok tadi. Tapi kalau modalnya berupa barang, maka dia nggak harus membalikan itu seluruhnya tadi. Tapi di tengah perjalanan pun, ya walaupun dia nggak kembalikan itu, tetap boleh dibagi hasil keuntungannya. Ya. Jadi itu khusus hanya kalau dia modalnya uang saja, bukan berupa aset. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, silakan. Iya. Rugi. Oh iya, tetap wajib. Ya. Tetap wajib melunasi hutangnya. Ya. Nah, ini resikonya, Pak, kalau memang akad mudharabah itu, ya. Tapi tadi ya, yang dimaksud dia ngembaliin modalnya 100% tadi, modal yang hanya dibelikan untuk stok saja. Bukan modal secara keseluruhan, karena berat sekali kalau modal secara keseluruhan. Tapi yang dibuat stok barang yang dijual saja, ya. Kalau itu modalnya sudah kembali, ya boleh pihak pengelola dia dapat keuntungan dari yang dia jual tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian saya punya prinsip terhadap perbankan yang seperti syariah itu pun ada mudharabah. Nah, saya mengajukan misalnya mengajukan ibadah haji punya 1 porsi dengan nilai sekian juta. Kemudian saya memikirkan keluarga supaya bareng di dalam 1 porsi satu penerbangan. Ya. Nah, otomatis kan saya baru 2 porsi kan, di 1 porsi kan cuma 1 porsi. Kalau saya butuh 2 orang. Nah, kemudian saya mengajukan sebagai mudharabah tadi ke bank yang punya modal. Nah, dengan modal itu saya menggunakan perjanjian selama dalam perjalanan proses perjalanan menunaikan ibadah haji, saya sanggup lunasin, atau di waktu tertentu saya sanggup lunasin nanti untuk perjanjian mudharabah tadi. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu itu kan otomatis kita pun berjuang untuk menabung untuk menutupi daripada keluarga saya yang akan berangkat dengan saya. Jadi untuk jatah 2 orang. Padahal saya sendiri sudah lunas satu porsi. Nah, itu dalam kategori kalau di bank-bank tertentu misalnya ada mungkin syariah ada macam-macam, itu masih kategori doroban nggak, karena sama dengan dorobannya perjanjian yang ada tadi secara. Kalau tadi Bapak bicaranya haji, kayaknya itu bukan akad mudharabah, Pak. Itu kayaknya saya tanyakan itu modalnya. Saya satu nih punya 1 melunasi 1 porsi. Nah, supaya berangkat 2 porsi
kan satu porsi lagi. Nah itu dimodalin dari pihak. Iya, itu nggak bisa dianggap mudorobah, Pak. Itu biasanya akad yang dilakukan itu murabahah. Bank itu sudah pesan segalanya dulu, tiketnya, penerbangannya, nanti dia jual ke Bapak. Itu namanya murabahah, Pak. Tapi sah ya. Ya boleh, asalkan bank memang sudah beli kuotanya dulu gitu. Bank beli kuota dengan harga sekian, dia jual ke Bapak. Itu namanya jual beli murabahah, Pak. Ya, itu boleh kalau memang tadi akadnya bank memang dia beli dulu kuotanya dari ya. Nah, jadi kalau akadnya pinjaman malah nggak boleh kan, dia ngambil keuntungan karena ada riba. Makanya dia gunakan cara murabahah tadi. Dia beli dulu kuotanya, kemudian dia jual kepada nasabah. Dia ambil selisih keuntungan sedikit gitu. Ya. Nah, itu boleh, Pak, tapi bukan mudharabah, tapi itu akadnya murabahah. Biasanya kalau di bank syariah itu mereka menamakannya deposito syariah. Itu yang mereka anggap sebagai mudharabah. Jadi para nasabah itu kan deposito kan nggak boleh diambil dulu 1 tahun. Nah itu nanti mereka akan jadikan ke unit-unit usaha. Nanti baru dibagi hasil di akhir tahunnya. Nah biasanya kalau di bank syariah akad mudharabahnya di situ, Pak, dengan deposito syariah itu. Tapi wallahu a'lam unit usahanya apa gitu, Anda juga belum tahu. Apa? Nah, tapi dipastikan lagi, Pak, ya, apakah memang akadnya betul-betul murabahah tadi? Memang bank itu beli kuota atau memang dia cuma ngasih dana talangan? Itu yang saya khawatirkan. Ya, kalau dana talangan jadinya riba tadi, ya, dia jual. Iya. Ya. Baik, Pak, sudah bel, kita cukupkan dulu kajian kita, ya. Insyaallah, Pak, mulai pekan depan kita bahas fikih warisan, Pak, ya. Berarti kalau warisan harus bawa buku tulis, Pak, karena banyak ngitung-ngitungnya nanti, ya, berkaitan dengan masalah warisan ini, ya. Ini ilmu yang pertama kali dicabut nanti, Pak, sama Allah, karena banyak para ahlinya yang akan meninggal dunia gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempelajari ilmu waris ini, dimudahkan oleh Allah supaya nanti kalau pembagian waris, Pak, nggak usah manggil ustadz lagi. Ya, kalau Bapak sudah paham tinggal dibagikan sesuai dengan hukum syariat Islam saja, ya. Baik, ini kajian kita pada siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.